Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Suci. Saya yang akan memimpin acara di malam hari ini. eh, yang akan memimpin acara sekaligus MC di malam hari ini dengan acara online webinar. Selamat malam, selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman peserta, juga kepada narasumber kita, tentunya yang kompeten di bidangnya. Dan malam ini kita akan melaksanakan webinar online dengan tema Next Blockchain Cryptocurrency. Dari peserta nanti bisa langsung berinteraksi serta mendengarkan pemaparan tentang ekosistem Web3 ini dari narasumber yang tentunya sudah ahli di bidangnya. Namun sebelum itu saya mau mengingatkan kepada teman-teman yang mungkin tidak berhalangan untuk on cam, bisa langsung on cam agar acara kita nanti lebih terasa uh, menyenangkan dan lebih khusyuk gitu untuk mendengarkan pemaparan materi dari narasumber. Dan sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum jalannya acara untuk kelancaran acara kita di malam hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan ajaran masing-masing. Oke, berdoa selesai. Di sini juga saya mau mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi link presensi yang nanti sudah disediakan oleh panitia. Link presensi bisa teman-teman lihat di web link presensi bisa teman-teman lihat di monitor, ataupun teman-teman bisa juga langsung cek di grup yang sudah teman-teman gabung untuk ikut webinar kita di malam hari ini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama ya teman-teman, kita langsung masuk saja ke inti acara, karena di sini juga sudah hadir narasumber kita, yaitu Kak Ayu Bianti pribadi. Beliau adalah community lead dari Toko Kripto yang akan menjelaskan materi selama 40 menit ke depan. Karena di sini sudah ada Kak Ayu nih, yuk kita sapa dulu terlebih dahulu Kak Ayunya. Halo Kak Ayu. Hai, halo. Halo Kak. Halo. Di, halo, ya, di tempat saya agak ini sih Kak, agak putus-putus. Oh, sorry. Oke. Kak Ayu, bagaimana kabarnya Kak Ayu? Kak Ayu sehat? Halo, sehat-sehat. Ini udah ada belum ya suaranya? Udah, Ini sekarang bagus kayaknya. Kak. Oh, oke. Oke, iya, agak-agak jelek koneksinya, maaf ya. Ya, masih Sehat, masih aman sih halo. Kak. Lagi Makasih di mana udah nih Kak Ayu bertanya. sekarang? Di rumah, kebetulan sesuai Oh, oke, dengan di rumah. em, tema pada malam hari ini ya, ada Hmm. terkait karir-karir di Web3. Jadi salah satunya benefitnya berkarir di Web3 itu bisa kerja dari rumah sih. Itu nanti mungkin bisa dijelaskan lagi saat Oke, sesi materi ya. siap Kak, siap. Di sini juga sepertinya teman-teman dari peserta sudah nggak sabar nih buat dengerin materi dari Kak Ayu terkait kripto gitu. Jadi nanti Kak Ayu bisa langsung menjelaskan materinya sesuai dengan yang sudah Kak Ayu siapkan gitu. Dari teman-teman mungkin sudah siap untuk dengerin materi dari Kak Ayu. Dari Kak Ayu sendiri sudah siap untuk mempresentasikan eh, materinya Kak. Udah aman-aman. Oke. Nah, jadi tanpa berlama-lama nih, saya saya ambil alih jadi tanpa berlama-lama, mari kita eh, saya serahkan kepada Kak Ayu untuk melanjutkan materinya terkait kripto. Saya persilakan kepada Oke, Kak Ayu untuk menjelaskan materi. oke, terima kasih ya Suci. Eh, mungkin ini pengen tahu sih sebenarnya di sini rata-rata tuh kalau boleh tahu pekerjaannya apa sih? Apakah masih mahasiswa atau mungkin udah kerja atau mungkin ada yang masih SMA atau SMK mungkin bisa
kolom chat kali ya, biar aku juga bisa tahu gimana nih kayaknya enaknya ngobrolnya. Karena, oh mahasiswa ya, oke. Dari mana nih kalau boleh tahu mahasiswanya? Sambil share screen ya. Oh halo, mahasiswa ya. Oke, ini santai aja ya. Eh, aku tuh agak ini ya, agak kagok kalau saya dan Anda gitu ya. Jadi memang biasa kalau kita presentasi itu agak-agak santai. Jadi untuk malam ini aku kamu nggak apa-apa ya, biar lebih enak kan sama teman-teman mahasiswa nih gitu. Jadi biar lebih santai. Oke, halo, uh, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih juga nih udah undang saya selaku salah satu representatif dari tim Tawa Crypto. Senang banget bisa diundang pada malam hari ini dan kebetulan kayaknya ini baru kolaborasi pertama ya kalau nggak salah. Gitu. Oke, tadi udah sempat diperkenalkan juga sama Suci ya. Perkenalkan, nama saya Yubianti Pribadi. Panggil aja Ayu. Saat ini menjabat sebagai community lead-nya Toko Crypto. Udah berkarir sekitar 5 tahun di industri ini. Ini juga sebenarnya merupakan bisa dibilang company pertama aku setelah lulus ya gitu. Jadi lumayan lah agak lama ya karir di industri ini. Terus aku juga sarjana dari salah satu universitas di Bandung, yaitu Telkom University. Kalau teman-teman nanti mungkin di akhir pengen reach out atau mungkin pengen sharing juga dong misalnya sama kampusnya, itu nanti boleh langsung hubungi aku aja di email ya ayu.gianti@apocrypto.com. Oke, mungkin uh, aku langsung aja ya. Mau bukan bukan menjelaskan materi sih, tapi lebih pengen sharing aja ya sama teman-teman. Jadi, waduh, ini baru juga slide pertama udah langsung ini ya ada something yang related di 2024 ya gitu ya seperti kampanye. Ada pilih Bitcoin 2024, merakyat, transparan, dapat diandalkan. Nah ini kita bicara gagasan. Ini mungkin temanya memang menjelang 2024 ya, menjelang pesta demokrasi. Tapi kita nggak akan bahas politik ya di sini, bukan. Tapi ini kebetulan banget momennya tepat di 2024 ada sesuatu nih di industri kripto ini yang kebetulan memang di 2024 juga gitu. Makanya ini yang mau aku bahas pada malam hari ini sama teman-teman. Oke, maksudnya apa sih merakyat, transparan, terus dapat diandalkan? Kalau misalnya ngomongin merakyat, kayaknya pasti teman-teman agak nanya ya, Bitcoin itu kan mahal. Apa sih maksudnya merakyat gitu? Merakyat dari mananya? Bitcoin harganya mahal banget. Nanti aku akan jelasin di slide berikutnya. Aku akan langsung aja. Sorry. Nah, tapi sebelum menjelaskan gagasan tadi, aku juga pengen sharing dulu sama teman-teman terkait Bitcoin ini awal mulanya dari mana, kenapa bisa sampai ada Bitcoin ini, karena mungkin di sini teman-teman kalau aku lihat sih ada beberapa yang cukup familiar ya gitu, kayaknya sering ada di event-eventnya Toko Crypto, tapi ada beberapa juga yang nggak pernah aku lihat nih, jadi aku anggap aja mungkin ini sebagai refreshment aja ya untuk kita, kalaupun kalian ada yang tahu atau mungkin paling belum tahu, ini bisa jadi ilmu baru juga. Jadi siapa sih si Bitcoin ini? Kenapa harus dipilih nih di 2024? Oke, kita bicara dulu sama sejarah dari internet itu sendiri ya, sebelum kita ngomongin Bitcoin. Jadi, kenapa Bitcoin ini bisa ada? Nah, di sini pertama sejarah internet itu pertama ada Web 1 gitu ya, di mana ini masih bisa dibilang transfer of data. Jadi kalau di Web 1 ini kurang lebih kayak kalau misalnya teman-teman ada nyari misalnya di Wikipedia gitu ya, itu kan kalian cuma baca artikel doang gitu. Nah itu kurang lebih gambarannya di Web 1 itu seperti itu. Kemudian ada lagi nih upgrade-nya, yaitu versi selanjutnya adalah Web 2. Nah Web 2 itu bisa dibilang yang sekarang ini udah kita lakukan juga ya. Jadi kita tuh nggak cuma bisa, kita tuh nggak cuma, maksudnya nggak cuma baca doang gitu ya di di halaman tersebut, tapi kita juga bisa bikin konten. Ini contohnya mungkin kayak Instagram gitu kan, terus Twitter. Kita selain kita bisa baca feed orang, tapi kita juga bisa bikin konten kita sendiri gitu. Terus kemudian ini yang terbaru ya, ada Web3. Ini sering banget kayaknya banyak bermunculan topik-topik terkait Web3 ini akhir-akhir ini, karena memang
bisa dibilang yang terbaru gitu ya, ini Web3. Ini tuh di mana kita itu bisa transfer value. Jadi nggak cuman baca doang kayak di Web1, terus nggak cuman bikin konten doang kayak di Web2, tapi kita juga bisa menyelipin si konten tersebut. Kalau misalnya dikasih contoh, misalnya di Web2 ya, di Instagram, kita bisa bikin konten, kita bisa baca konten orang gitu kan, maksudnya kita bisa lihat konten orang. Tapi kalau misalnya ada terjadi sesuatu nih, karena konten yang kita buat, terus kena misalnya pelanggaran dan sebagainya, itu bisa dihapus begitu saja sama Instagram kan. Berarti kita nggak punya, apa ya namanya, nggak punya hak lah gitu atas konten yang sebenarnya kita buat gitu kan. Itu kan kita yang buat, tapi kita nggak punya hak atas konten itu. Jadi Instagram bisa berbuat sekanya dia, mau dia hapus, mau dia keep, itu gimana dia. Nah, kalau di Web3 ini bedanya konten tersebut itu bisa jadi milik kita. Jadi itu nggak bisa diubah, nggak bisa dihapus, karena kenapa? Karena itu menggunakan teknologi blockchain. Nah, masuk ke teknologi blockchain ya. Apa sih teknologi blockchain itu? Sebenarnya aku yakin banyak teman-teman di sini juga udah mulai tahu ya, karena ini kayaknya udah bukan menjadi sesuatu yang tabu dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu ya. Kayak orang tuh apa sih blockchain, kayaknya ribet banget kan gitu. Padahal sebetulnya ada beberapa contoh di real life-nya gitu ya, sebenarnya udah mereka jalankan juga, cuma mereka kadang suka nggak ngeh gitu ya. Nah, mungkin untuk teknologi blockchain ini, apa namanya, ini merupakan teknologi yang terdesentralisasi dan permissionless, dia transparan dan tidak dapat dimanipulasi. Jadi ini maksudnya gini, kalau misalnya dianalogikan, itu kurang lebih kayak apa ya, kayak Google Doc nih ya. Kalau Google Doc itu kan dia terpusat ya. Jadi misalnya kita kerja kelompok, terus kita ngerjain tugasnya itu di satu Google Doc, biasanya sebanyak 10 orang nih yang ngerjain di kelompok itu. Terus nanti kalau ada satu orang yang edit, itu tuh akan teredit kan si apa namanya si dokumennya, otomatis dokumen yang di teman kita juga akan berubah gitu kan. Walaupun di situ ada historinya ya, siapa yang edit, di jam berapa editnya gitu kan. Cuman itu gampang gitu untuk diubah kalau kita semua punya akses gitu. Nah, bedanya dengan teknologi blockchain ini kita analogikan seperti Microsoft Office gitu ya. Jadi itu kan nggak terdesentralisasi ya. Bayangkan kalau misalnya 10 orang yang di satu kelompok masing-masing punya apa namanya file yang sama, tapi kalau mau diubah itu pengen isinya sama tuh harus ngomong ke A, ubah dong jadi ini, atau nggak kita yang ubah gitu, kita ubah satu-satu sih 10 file ini. Nah, kurang lebih teknologi blockchain itu kayak gitu gitu. Jadi kalau misalnya mau diubah, kita harus mengubah semua filenya gitu istilahnya ya. Gitu. Jadi nggak bisa ya dimanipulasi dengan gampang, di-delete dengan gampang, diganti kontennya dengan gampang gitu. Kayak gitu sih sebenarnya kalau teknologi blockchain. Jadi dia sistemnya terdesentralisasi gitu. Um, nah, dari teknologi blockchain ini lahirlah si aset kripto yang salah satunya itu adalah apa namanya Bitcoin ini ya, atau bisa dibilang mother of crypto ya katanya kalau orang-orang. Nah ini Bitcoin adalah kripto pertama yang lahir yang menggunakan teknologi blockchain. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi analoginya, aku berpikir analogi yang agak-agak mudah untuk dimengerti karena jujur aku juga awal-awal uh, belajar terkait blockchain atau aset kripto dan sebagainya itu kayak aduh ini apa gitu kan, terus kok susah gitu kan, ada notes dan sebagainya. Tapi semoga dengan tadi analogi-analogi tadi teman-teman bisa lebih mengerti ya gitu maksudnya seperti apa gitu. Terus balik lagi nih ke bicara gagasan Bitcoin 2024 tadi. Pertama merakyat. Kenapa merakyat? Karena dia itu nggak punya principal owner gitu ya. Dia diciptakan oleh Satoshi Nakamoto di tahun 2000 di tahun 2009, di mana pada saat itu banyak orang-orang yang kehilangan kepercayaannya ke bank terpusat ya pada saat itu. Makanya muncullah si Bitcoin ini karena dia terdesentralisasi. Nah, dia ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat gitu ya, makanya dibilang merakyat ya. Terus dia bisa dimiliki dengan nilai berapapun. Nah, ini bisa mematahkan stigma yang tadinya bilang mungkin merakyat dari mana, Bitcoin kan harganya mahal, no gitu ya. Sekarang dengan bantuannya Pak penjual beli aset kripto, ada banyak banget gitu ya, di Indonesia juga ada banyak pilihannya, itu mulai dari, kalau di tahun kita mulai dari 20 ribu aja kalian udah punya Bitcoin.
gitu ya. Jadi kita bisa bilang itu merakyat ya, gitu. Terus bisa diakses di mana aja dan kapan aja. Jadi kalian mau apa namanya beli misalnya Bitcoin ini di apa namanya di hutan atau di mana ya, selama kalian masih punya apa jaringan internet, dan mau kapan aja, mau tengah malam, mau subuh-subuh gitu kan, tiba-tiba misalnya tengah malam lagi tidur kalian kebangun kepikiran pengen beli Bitcoin, itu bisa ya, gitu. Nggak harus nunggu jam kerja, nggak harus nunggu weekday, itu bisa kapan aja. Terus biayanya juga terjangkau dan cepat gitu dengan adanya Bitcoin Lightning Network. Itu yang merakyat. Terus kemudian transparan. Tadi kan sebenarnya udah sempat dijelaskan ya kalau dia itu terdesentralisasi ya. Jadi sebenarnya transaksinya itu tercatat di semua buku dan nggak bisa dirubah atau dimanipulasi. Jadi kalau mau diubah atau dimanipulasi ya harus ubah semua catatannya gitu, yang almost impossible sih sebenarnya menurut aku ya. Terus supply dia juga tetap gitu. Supply dia itu 21 juta gitu. Ya segitu gitu. Kita tahu lah supply-nya segitulah ya. Terus semua validator juga dapat memvalidasi si transaksinya ini. Jadi that's why Bitcoin dibilang bisa dibilang transparan gitu ya. Terus sorry. Nah, terus dapat diandalkan. Ini yang biasanya anak-anak muda ya mencari yang dapat diandalkan. Ini bisa diandalkan di Bitcoin ya. Dia selalu tersedia 24 jam, 7 hari, nggak ada hari kerja, nggak ada jam kerja, mau diakses kapan aja bisa. Tuh. Terus diakses kayak tadi aku bilang, diakses di mana aja, itu juga bisa. Terus dia bisa diakses dan ditransaksikan melalui berbagai macam cara, bisa lewat peer-to-peer atau central exchange kayak toko kripto, atau decentralized exchange juga bisa. Terus dia travel friendly ya, bisa dibawa kemana aja. Terus tingkat keamanannya tinggi karena balik lagi tadi ya, gitu dia apa nggak bisa dimanipulasi sih gitu datanya. Gitu. Jadi itu gagasan dari Bitcoin di 2024 ya. Tadi merakyat, terus kemudian transparan dan dapat diandalkan. Nah, sekarang Bitcoin ya, harus pilih gitu kan. Ini pasti yang jadi pertanyaan kalian kan, kan banyak ya sebenarnya apa aset kripto yang lain, tapi kenapa kok yang di highlightnya Bitcoin gitu. Oke, jadi ada solusi dari Bitcoin buat kalian. Pertama investasi, dan yang kedua karir. Nah, kita bicarain dulu terkait investasi ya. Oke, di kalian tahu lah ya, sering ini kayaknya kalau misalnya lihat sosial media, terus berita, pasti juga suka muncul sih ini kayak biaya pendidikan itu tiap tahun tuh naik wah gitu ya. Kalau ngeliat sekarang ya, anak-anak SMP, anak-anak SD itu tuh SMP-nya udah nyampe berapa juta ya gitu per bulan. Dulu kayaknya waktu masih masa aku kayak SMA masih 300-500-an lah ya, itu udah oke banget, udah swasta gitu. Sekarang kayak udah berapa, udah nyampe jutaan gitu kan. Luar biasa ya ini biaya pendidikan. Terus biaya medis juga sama nih gitu kan, naik terus tiap tahunnya. Terus gimana ya gitu caranya kita untuk bisa apa menanggulangi biaya yang selalu naik ini kan, karena kalau dipikir-pikir ya gaji segitu-gitu aja ya sebenarnya. Saya kenaikan gaji itu tidak sebesar kenaikan biaya-biaya yang ada tiap tahun kan sebetulnya gitu. Jadi apa namanya, ini aku lanjutin dulu. Terus oke, bicarain nabung. Mungkin salah satu apa namanya, salah satu caranya nabung nih Kak. Oke, nabung memang bakal kaya katanya ya. Tapi uh, sebagai informasi nih ya, ini dari data aja ya. Kalian juga bisa bacanya, ada suku bunga, ya suku bunga kredit dan lain-lain. Ini kalian bisa baca, ini akan kita kaitkan ke apa namanya, inflasi gitu ya. Ini kan kita selalu tiap tahun naik 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 terus gitu ya biaya tuh, menghadapi itu gitu ya. Terus Nah, terus kalau misalnya kita lihat juga mayoritas penduduk Indonesia itu masih mengandalkan pinjaman atau kredit ya untuk memenuhi kebutuhan. Kayak banyak banget juga kan. Mungkin ini balik lagi ke perspektif masing-masing ya, tapi memang ada beberapa orang yang memilih untuk kayak gini, contohnya beli mobil lewat kredit. Mungkin menurut mereka memang apa namanya jauh lebih menguntungkan untuk kredit dibandingkan dengan cash dan sebagainya gitu kan. Tapi ini ya balik lagi ya ke masing-masing gitu. Cuman masyarakat kita itu masih sangat mengandalkan pinjaman atau kredit sih sebetulnya, terutama untuk memenuhi kebutuhan ya. Gitu, makanya sangat disayangkan sih.
Oke, terus kira-kira apa sih yang bisa melawan inflasi? Nah, ini sebelumnya mau ngomongin dulu simulasi untuk melawan inflasi. Dan kita ngomongin dulu nih si inflasi itu apa sih? Sebenarnya di sini juga aku yakin teman-teman udah jauh lebih pintar dari aku juga ya. Cuman again ini cuman mau refresh aja mungkin apa namanya pengetahuan kita terkait inflasi ini. Nah, inflasi ini adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu ya. Kurang lebih efek inflasi ini contohnya sorry apa efek inflasi ini jadi kalau misalnya barangnya sama tapi harganya naik atau harganya sama tapi barangnya malah turun kualitasnya atau mengecil ya gitu. Sorry. Contohnya kayak ini ya gorengan dulu waktu SMA berapa sih satunya tuh masih lima ratusan gitu kan kalau dulu sekarang udah 2.000 per biji gitu ya jauh udah 4 kali lipat. Terus momogi juga nih, sama ini momogi nih yang sangat, aduh, dulu tuh perasaan besar ya gitu, size-nya sekarang makin sini makin mengecil gitu kan. Jadi sebenarnya harganya mungkin sama ya, dekat-dekat gitu ya ke situ, cuman dia apa namanya barangnya yang malah jadi mengecil gitu kan ya kurang lebih itulah inflasi kayak gitulah contohnya kayak banyak banget deh kayak ciki juga ya dulu perasaan isinya banyak deh yang kecil sekarang kenapa ada yang cuma isinya 3 ada yang cuma isinya 5 bahkan ada yang cuma isinya 1 gitu kurang lebih seperti itu ya kalau inflasi. Nah ini apa namanya gambaran aja ya sebetulnya. Jadi ini presentasi akumulasi sorry presentasi jadi akumulasi berhasil yang dikembalikan. Ini cuma simulasi aja ya, ini bukan sebenarnya. Jadi ini cuma untuk contoh aja. Coba kita lihat kita mau melawan inflasi dengan menabung ya misalnya. Kalau misalnya dilihat stagnan ya segitu gitu apa namanya chartnya. Terus menabung itu juga sebenarnya banyak udah banyak orang juga gitu ya, terutama financial advisor, terus juga banyak sih influencer-influencer yang bisa dipercaya gitu ya, bilang juga kalau nabung di bank itu sebenarnya menurut mereka itu malah tergerus dengan admin gitu. Jadi bukannya nabung untuk kaya, tapi nabung untuk tergerus admin gitu. Ada yang bilang seperti itu. Tapi balik lagi ke perspektif masing-masing ya, gitu. Tapi untuk nabung sendiri memang ya segitu aja gitu kan karena bunganya juga kecil sebetulnya terus deposito mungkin deposito juga jadi salah satu opsi ya karena again untuk investasi itu kita harus diversifikasi apa namanya instrumen investasi mungkin bisa dari deposito juga iya nabung juga iya dan investasi juga iya tapi kita bahas deposito deposito itu ya kurang lebih bunganya ya segini gitu kan maksudnya memang dia tuh bunganya kecil ya tapi memang tergolong kalau kata orang itu paling aman lah ya deposito tinggal nyimpen duit apa namanya nanti kita dapat persentase sorry persentase ya keuntungannya ya buat kita tapi memang deposito kan terkenal dengan bunga yang kecil ya sebetulnya gitu tapi kita lihat deh yang merah ini yang merah ini adalah grafik inflasi gitu ya ini contoh doang ya grafik inflasi ini kira-kira deposito sama tabungan bisa mengalahkan inflasi atau enggak ya kalau dilihat sih sebenarnya enggak ya di sini ya dari contoh ini. Makanya kita harus cari nih kira-kira apa ya yang bisa melawan si inflasi ini. Nah, salah satunya ternyata yang paling atas nih, si investasi. Karena investasi contohnya si Bitcoin ini itu ternyata bisa melawan inflasi. Kenapa? Karena dia di atas grafiknya si inflasi ini gitu. Jadi persentasenya jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi. Jadi harusnya tidak akan tergerus dengan inflasi ya gitu. Ini contoh ya. Ini cuma simulasi aja gitu. Nah, terus kita lihat nih kalau misalnya dari chart ini juga ya, ada Bitcoin, ada gold, uh, ada SP500 gitu ya. Memang kalau misalnya balik lagi untuk instrumen pilihan instrumen investasi itu kan balik lagi ke kita masing-masing. Terus juga memang baiknya harus diversifikasi instrumen investasi. Jadi sangat bagus untuk kalian kalau misalnya bisa punya beberapa instrumen investasi gitu ya sebagai diversifikasi asetnya. Nah ini salah satu contohnya juga ada emas ya gitu. Emas juga apa namanya sebenarnya kurang lebih sama tapi ya dia nggak yang terlalu tinggi sih memang untuk dari segi keuntungan ya kalau dilihat dari perkembangan keuntungannya gitu ya dilihat dari 2015 gitu kalau misalnya dibandingkan dengan Bitcoin kalau kalian lihat yang merah ini sorry merah apa orange ya orange ini kalian bisa lihat ini jauh banget tapi memang uh, dari sisi grafik itu dia fluktuatif banget ya karena kan aset kripto terutama Bitcoin itu dia
sangat fluktuatif ya kalau teman-teman apa namanya aware gitu. Jadi dia bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba turun gitu kan. Tapi memang kencang gitu kan. Kurang lebih kayak gitulah perbedaannya. Terus, nah ini jadi apa namanya? Kenapa pilih Bitcoin 2024? Karena momennya itu pas di 2024 itu kita ada Bitcoin halving gitu ya. Ini kayak kalau pemain-pemain kripto juga tahu sih ini Bitcoin halving gitu ya. Jadi di mana apa namanya apa sorry ya jadi di mana si dalam Bitcoin halving ini nanti akan ada kayak apa ya pengurangan apa tuh namanya tuh pengurangan reward untuk minersnya untuk penambangnya. Jadi nanti si supply-nya itu akan tetap 21 juta. Jadi ini sebenarnya apa searah dengan supply and demand sih gitu. Jadi semakin tinggi, semakin rendah supply-nya, tapi demand-nya tinggi, itu kan semakin berharga ya gitu ya, ini barangnya gitu kan, kayak barang limited edition lah gitu kan, semakin susah dicari, supply-nya dikit, tapi minatnya juga tinggi gitu kan, jadi kan semakin mahal. Nah, kurang lebih Bitcoin tuh kayak gitu. Dan di 2024 yang tadi aku bilang itu pas banget pas halving day. Biasanya halving day ini momentum-momentum yang pas banget gitu ya buat orang-orang, buat biasanya sih trader-trader dan investor-investor itu untuk memanfaatkan momentum ini gitu ya, Bitcoin halving. Terus kemudian ini menjadi salah satu apa ya alasan juga kenapa sih pilih Bitcoin di 2024. Karena adanya Bitcoin ETF atau Exchange Traded Fund dan adopsi dari institusi. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan Bitcoin ETF? Jadi analoginya gini sih, tadinya itu Bitcoin itu cuma diperjualbelikan untuk mereka yang tahu-tahu aja gitu. Jadi buat orang-orang yang suka main di misalnya exchange dan sebagainya, yang suka trading dan sebagainya itu kan ya mereka udah tahu gitu ya dan bisa beli. Nah, tapi sekarang itu orang saham atau misalnya perusahaan-perusahaan yang gede kayak ini atau kita bisa dari institusi itu bisa beli juga gitu. Bisa dibayangkan ya dengan perusahaan-perusahaan yang besar mereka mau adopsi dan mau beli Bitcoin gitu kan demand-nya semakin meningkat tapi supply-nya ya segitu-gitu aja gitu makanya apa namanya ini tuh jadi salah satu yang akan menerapkan si apa namanya Bitcoin ETF ini so yang akan beli ya si Bitcoin ini tuh si BlackRock ini nih. BlackRock itu kan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di sektor finansial yang terbesar gitu kan di dunia. Jadi bayangin segitu banyaknya duit dengan ada JP Morgan dan sebagainya itu masuk ke BTC pada beli demandnya itu meningkat tapi supply-nya segitu-segitu aja gitu dan itu merupakan momentum yang tepat gitu. Kenapa? Karena ya harga Bitcoin-nya bisa melejit gitu kan. Udah gitu di 2024 akan ada halving lagi kan gitu. Jadi kenapa alasannya itu adalah alasannya kenapa kita harus pilih Bitcoin di 2024 atau di tahun depan. Gitu. Itu alasan kuatnya ya. Pertama karena institusi akan masuk di 2024, kedua ada halving. Gitu. Dua alasan ini aja udah cukup kuat gitu ya untuk kita memilih Bitcoin di 2024. Momentumnya pas banget gitu soalnya. Gitu. Terus kalau misalnya dilihat juga ada investor-investor dari apa namanya dari Bitcoin ya. Ini ada beberapa yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu lah ya. Ini ada Twitter founder, terus CEO BlackRock kayak yang tadi udah sempat di-mention juga ya institusi besar. Terus sorry, institut besar, terus Tesla yang punya Tesla, SpaceX, Elon Musk, siapa sih yang nggak tahu ya Elon Musk gitu kan yang selalu menggemparkan dunia gitu kan. Terus ada apa namanya Mark Cuban dan sebagainya gitu. Ini Bitcoin investor orang-orang berduit semua nih gitu yang masuk. Jadi mereka tuh berbondong-bondong juga gitu untuk berburu si Bitcoin ini. Terus yang kedua tadi kita udah ngomongin investasi ya, aduh pusing deh sama investasi gitu kan. Belum belum yang punya banyak duit mereka nih, misalnya masih insecure gitu kan. Aduh apa deh aku masih cuma recehan doang nih kayak aku nih yang punya Bitcoinnya masih cuma recehan doang. Kita bisa pikirin solusi dari apa namanya ini itu salah satunya adalah karir. Nah, gimana sih karir di industri Web3 ini? Seperti yang tadi udah aku sampaikan juga, uh, peluang untuk berkarir di industri Web3 ini masih luas banget. Udah gitu enaknya kerjanya juga remote lagi, bisa kerja di mana aja. Contohnya aku ini contoh real aja ya.
kantor toko kripto itu ada di Jakarta, tapi aku kerja ini lagi di Kalimantan, kadang di Bandung, kadang di mana ya suka-suka aku aja karena memang apa namanya konsepnya adalah ya remote work from anywhere sih, jadi terserah kita mau kerja di mana, yang penting kita mengerjakan pekerjaan kita itu. Dan enaknya lagi di Web3 itu salary-nya tinggi gitu, udah kita bisa kerja di mana aja, salary-nya tinggi juga. Bahkan ada juga yang misalnya sampai kerjanya juga apa company-nya di luar negeri dan kerjanya di Indonesia, itu banyak banget gitu. Project-project terkait Web3 yang gajinya oke banget gitu ya. Jadi cocok banget untuk teman-teman yang lagi mau meniti karir ya, coba deh cari-cari karir di Web3 gitu. Karena peluangnya masih besar banget sih. Itu. Terus selain bekerja di perusahaan-perusahaan, teman-teman juga bisa lihat ya, ini ada yang berkarir di industri Web3 itu ada jadi content creator, edukator, dan influencer gitu. Ada di sini ada contohnya ada Adinata, terus ada Timothy, siapa sih yang nggak tahu Timothy Ronald ya? Ada Andi Sunjaya juga, karena ini mereka berkarir di industri Web3 dan mereka ini masih muda-muda banget tapi udah sukses banget gitu kan dari berkarir di industri Web3 ini. Nah, mereka itu juga apa namanya selain dapat apa namanya tuh pemasukan dari karirnya, mereka juga dapat profit sharing dari toko kripto yang kebetulan Angga, Timothy dan Andi ini merupakan teman-teman partnernya toko kripto juga gitu. Jadi mereka dapat profit, bukan profit sharing, istilahnya komisi referral up to 40%, bahkan ada yang 50% gitu. Selain mereka dapat AdSense, endorsement, dan bonus yang mereka cari sendiri gitu ya. Nah, tadi apa sih yang dimaksud, kok bisa sih dapat komisi 40% gitu, up to 40% dari toko kripto? Karena mereka menjadi bagian dari programnya toko kripto, itu toko kripto Angels, di mana mereka itu dapat keuntungan, itu dapat komisi referral up to 40%, bahkan ada yang 50%, terus mereka juga dapat bonus bulanan juga, dan masih banyak lagi gitu. Jadi kita juga di sini mungkin untuk teman-teman yang masih apa namanya belum belum berkarir di industri Web3, belum punya kesempatan untuk berkarir di sini atau belum ada rezekinya gitu kan, itu bisa mungkin kalau mau dimulai dulu dari programnya Toko Crypto Angel. Nah, ini balik lagi tadi karir industri Web3, ini ada apa namanya, kita lihat di Ethereum, terus siapa sih yang nggak tahu CZ ya, lihat kekayaannya gitu kan, ini luar biasa ya yang berkarir di industri Web3. Terus macam-macam project di kripto, ini ada banyak banget, centralized finance contohnya sama kripto, terus ada GameFi, AI, Metaverse, DeFi, SocioFi, Layer 1 to 3, Real World Asset, ini banyak banget ya. Kalau disebutin satu-satu, rasanya nggak mungkin karena banyak banget ya sejujurnya. Aku juga kayaknya belum explore banget semua ya, saking banyaknya gitu ya project-project di kripto ini. Terus bingung dari tadi udah ngomongin Bitcoin, inflasi, apa namanya, investasi, karir, terus harus mulai dari mana. Nah, buat teman-teman, nggak usah bingung, nggak usah khawatir, kalian bisa belajar dulu aja terkait blockchain, crypto, dan Web3 ini secara gratis. Kenapa? Kita tuh selalu saranin untuk teman-teman yang terutama misalnya pemula ya di sini, itu melakukan research dulu deh, do your own research. Jangan langsung apa nyemplung gitu aja gitu tanpa adanya pengetahuan dulu sebelumnya, pengetahuan dasar aja at least gitu. Jangan cuma ikut-ikutan doang, tapi kalau bisa usahakan kalian juga belajar dulu gitu tentang di blockchain ini apa, terus crypto ini kayak gimana gitu cara kerjanya, terus di Web3 itu kayak gimana juga cara kerjanya, itu kalian bisa dapatkan secara gratis. Toko kripto udah sediakan, itu kalian bisa cek di news.tokokripto.com. Ini gratis, nggak berbayar, bisa diakses kapan aja. Kalian bisa akses lewat aplikasi Toko Kripto, baik Apple Store ataupun Play Store. Terus websitenya juga ada. Gitu. Ini apa namanya komplit banget karena ada yang dari pemula, menengah sampai ahli di sini gitu. Jadi ini cocok banget gitu buat teman-teman yang mau mulai belajar tentang terkait blockchain, crypto, dan Web3, bisa langsung ke news.tokocrypto.com. Nah, belajarnya ya udah apa namanya udah belajarnya tentang blockchain, crypto, dan Web3, terus ngapain lagi ya? Mulai lagi dari toko kripto dong tentunya. Kenapa toko kripto? Karena toko kripto ini terdaftar dan diawasi oleh Bapeti, of course. Terus pilihan digital asetnya juga banyak, ya ada 350 lebih dan akan terus bertambah. Pembelian aset kripto tadi mulai 20.000 aja. Jadi kayak yang tadi udah aku mention awal,
kalau kalian pengen coba beli Bitcoin, beli aja 20.000, kalian juga bisa punya kok gitu ya. Walaupun ya memang nominalnya kecil banget ya gitu, tapi ya terus bisa kalian banggakan lah ya buat yang suka flexing ya bilang aja kalian udah punya Bitcoin walaupun mereka nggak tahu nominalnya ada berapa gitu aset kalian kan, tapi at least kalian punya Bitcoin gitu. Fitur lengkap untuk trader ahli maupun yang newbie juga ada. Terus customer service kita tersedia 24 jam, sorry, ya 24 jam 7 hari. Standar keamanan kita juga tinggi tentunya. Terus fitur mudah untuk pemula, ini ada fitur instan. Jadi buat teman-teman yang masih baru dan bingung terlalu banyak gitu, misalnya tombol-tombolnya bingung ini pencet apa aja, tenang di toko kripto ada fitur instan. Kalau kalian mau beli sesuatu tinggal shortcut, klik-klik udah beres kebeli. Terus ada komunitas yang aktif dan mendukung. Kita juga di Telegram banyak membernya, ada 130.000 lebih. Sosial media juga kita ada ya, semua Instagram, Twitter, TikTok, semua ada untuk mendukung apa namanya update-update terbaru terkait blockchain, kripto, dan toko kripto tentunya. Jadi kalau teman-teman belum join ke komunitas toko kripto, nanti boleh join dulu ya. Oke, Toko Kripto juga merupakan exchange nomor satu di Indonesia. Karena kita yang pertama di Indonesia yang terdaftar di bawah Kementerian Perdagangan dan Bapepti. Terus kita juga exchange lokalan patuh ya, jadi kita selalu renewal ISO kita untuk apa namanya keamanan juga. Terus kita juga penerima penghargaan PPATK Award dalam Financial Integrity Rating, dan baru-baru ini juga kita dapat award juga dari majalah asuransi gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau coba mulai untuk terjun, tanpa ini nggak ada apa namanya, nggak ada biaya apa-apa ya gitu. Barangkali kalian pengen cobain, pengen tahu aplikasi toko kripto tuh kayak gimana, kemudahan semudah apa sih gitu yang kata Kak Ayu bilang. Saya tuh kalian bisa daftar di bit.ly/toktikl gratis gitu. Nanti untuk yang khusus hari ini mendaftar, kalian bisa dapat diskon 20% biaya trading dengan kode referral obras TKO ini seumur hidup ya. Terus kalian bisa dapat hadiah up to 20.000 dengan menyelesaikan verifikasi akun dan melakukan transaksi pertama kali. Gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau coba, itu boleh banget di bit.ly/TKO gratis. Oke, itu aja sih beberapa sharing dari aku. Takutnya kebanyakan juga dan takutnya juga pusing ya kalau ditambahin lagi. Tapi kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman bisa ada sedikit gambaran dari yang tadi aku udah sampaikan terkait blockchain, Bitcoin, terus investasi, karirnya seperti apa. Semoga bisa jadi gambaran agak sedikit lebih jelas untuk teman-teman. Udah sih, sekian. Terima kasih. Boleh aku balik. Oke, terima kasih Kak Ayu atas materi tadi tentang Web3-nya gitu. Kan sudah dijelasin nih dari awal, yang awalnya sejarah Web3 itu seperti apa kan, mulai dari web 1, 2, 3, kemudian jelaskan juga tentang blockchain, terus dijelaskan juga tentang eh, kripto dan lain-lain, mulai dari sejarahnya. Kemudian tadi juga Kak Ayu menjelaskan nih gimana sih step-step untuk memula kalau misalkan mau belajar tentang kripto gitu. Nah, di sini juga teman-teman sudah banyak nih Kak Ayu untuk untuk bertanya terkait dengan toko kripto sendiri gitu. Nah, bahkan di sini juga ada yang komen nih, lanjut Bu Ayu sejam lagi katanya. Nah, jadi tanpa berlama-lama mungkin kita lanjut aja ke sesi Q&A. Nanti untuk 10 pertanyaan terbaik akan mendapatkan door prize dari kami. Jadi pertanyaan tersebut nanti akan dipilih oleh Kak Ayu secara langsung. Dan untuk pertanyaannya juga sudah disiapkan oleh panitia, sudah dikumpulkan. Jadi Kayu bisa langsung pilih untuk pertanyaannya dan bisa langsung jawab. Untuk itu saya kembalikan kepada Kayu untuk melakukan sesi Q&A. Oke, thank you. Uh, Bentar ya, coba cek dulu ya. Oh, tadi maaf, maaf. Hmm, oke. Hmm,
Oke, ini langsung jawab aja ya berarti. Dari ini nih banyak yang aku cukup familiar nih. Ini orang-orangnya emang sering ngikutin tentang kripto sih. Eh dari Bahtiar dulu ya. Nih, Kak Ayu ada nggak tips buat kita pemula agar tidak mudah kena FOMO ketika membeli aset kripto? Ini buat pemula banget, tapi aku yakin sebenarnya Bahtiar bukan pemula ya. Tapi ini cocok banget untuk teman-teman yang lain di sini yang pemula ya, gitu kan. Jadi emang sejujurnya ya banyak banget sih case-case gitu ya, apa orang-orang yang baru masuk ke apa industri ini itu karena kena FOMO. Mungkin banyak sih mungkin yang karena kena influencer dan sebagainya gitu, padahal sebenarnya bukan salahnya influencer itu juga ya, itu salah kita sendiri karena kita juga nggak maksudnya jangan yang ketipu untuk ngikutin itu kan, kita juga tetap harus melakukan research. Mungkin tipsnya kayak tadi ya, perbanyak ini sih, maksudnya perbanyak research ya, harus perbanyak research karena jujur berita dari kripto terus industri ini tuh selalu ada, selalu selalu apa namanya, selalu ada yang update dan terupdate, kitanya juga harus sering update sih gitu. Terus kalau misalnya gimana caranya biar nggak kena apa FOMO kalau beli aset kripto, of course do your own research sih itu. Jadi kalau aku sih biasanya ya, kalau aku pribadi itu selalu pilih yang top 100 coin market cap gitu kan, itu udah pasti. Nah, di bawah itu aku kadang suka mikir-mikir, oke nggak ya gitu kan. Terus pilihnya yang jelas-jelas aja sih biasanya gitu kan, yang emang kayak misalnya Bitcoin, Ethereum gitu, yang udah apa namanya, bisa dibilang udah mother of crypto-nya gitu kan. Biasa aku pilih itu sih. Terus ya sebenarnya harus hati-hati ya kalau misalnya menjelang halving kayak gini, biasanya memang makin banyak orang yang ngepam, apa namanya, makin banyak orang yang ngefomoin, apalagi untuk newbie gitu kan, apa namanya tuh ada koin-koin ini loh, koin-koin ini misalnya dan sebagainya, tapi kita tuh nggak ngelihat gitu loh backgroundnya, apakah dia legal menurut apa namanya, sesuai dengan ketentuan Bapepti atau enggak, karena kalian juga harus tahu untuk aset kripto itu apa namanya diawasi juga ya gitu sama apa namanya Bapepti. Jadi untuk aset kripto yang ada di toko kripto itu udah semua udah melalui persetujuan Bapepti, udah melalui assessment yang panjang juga gitu kan. Jadi pastikan kalian itu pilihnya yang apa namanya, yang legal dan terdaftar di Bapepti gitu ya. Jangan jangan koin-koin yang ilegal atau yang biasanya kalau kalau trader-trader sih bilangnya koin-koin licin gitu kan ya, walaupun kadang itu profitnya tinggi ya gitu kan, dapetin cuannya lumayan gede gitu dari situ, tapi kalau menurutku mungkin biar gak FOMO lebih sering ikut-ikutan kelas apa namanya kripto kelas, kayak toko kripto suka bikin kripto kelas juga. Di situ kita bukan cuman apa namanya, apa tuh namanya tuh, bertumpu sama salah satu koin aja ya gitu, bukan berarti pro sama koin ini doang, tapi koin-koin yang kelihatannya oh ini lagi oke nih, lagi bagus nih untuk apa namanya, untuk dicoba, itu juga biasanya didiskusikan di situ gitu. Jadi mungkin lebih sering ikut-ikut kayak gitu ya, kayak apa namanya TikTok kelas, terus sering update juga news-news juga, karena toko kripto juga sebenarnya tiap hari, tiap pagi itu selalu ada update juga sih news terbaru pada hari itu. Ada apa nih, misalnya kayak kemarin ada Solana naik, ada berita Solana terus dia jadinya naik gitu kan. Nah kayak gitu-gitu kan kalian bisa ikutin dari situ sebenarnya biar nggak FOMO ngikutin orang lain gitu, yang udah jelas beritanya itu kredibel itu sih. Terus dari Dennis, menurut bentar ya, menurut Kak Ayu, apakah teknologi blockchain dapat diterapkan di pemerintah Indonesia? Misalnya digunakan pemilu atau memberantas korupsi. Ini tuh udah pernah dibahas kayaknya dari dulu-dulu sih. Jadi sebetulnya teknologi blockchain ini tuh bisa diaplikasikan di pemerintah Indonesia. Contohnya ya, contohnya tanah, kepemilikan tanah. Kita tahu ya kepemilikan tanah di Indonesia ini banyak yang double sertifikat kan gitu. Ada yang satu tanah itu sampai punya 5 kepemilikan, yang entah yang mana yang benar, yang salah gitu kan. Jadi menjadi tanah sengketa kan akhirnya gitu. Tapi kalau misalnya dengan teknologi blockchain ini, seperti yang tadi sudah disampaikan, gak dimanipulasi gitu kan. Nah, teman-teman tuh bisa lebih enak gitu loh. Jadi kita tahu nih, ini tanah ini tuh punyanya si ini.
mau dimanipulasi gimana, mau dimanipulasi di satu, maksudnya di semua pencatatan kan nggak mungkin gitu. Jadi itu bisa meminimalisir apa namanya problem-problem yang terjadi di Indonesia sih sebenarnya contohnya kayak gitu ya. Terus kayak pemilu juga mungkin nanti jatuhnya akan lebih transparan gitu kan. Terus apa namanya nggak bisa dimanipulasi juga hasilnya walaupun aku nggak bilang kita hasilnya dimanipulasi ya gitu tapi bisa mengurangi resiko apa namanya manipulasi data terus juga apa namanya ketidaktransparansian data juga gitu itu bisa dikurangi sih jadi menurutku teknologi blockchain bisa banget sih karena kalau nggak salah dulu itu sempat ada obrolan untuk diterapkan di yang tadi itu sih masalah tanah gitu kepemilikan tanah kalau nggak salah tapi kayaknya aku juga belum update nih gitu itu udah diimplementasikan atau belum jadi itu jadi PR aku sih untuk aku juga ngecek kira-kira di apa sampai mana gitu update-nya tapi dulu udah sempet kok ini jadi bahasan juga itu terus hmm, ini kalau pertanyaan yang agak mirip-mirip aku agak skip ya. Kita lihat yang lain dulu. Hmm, bentar ya. Um, Oke. Oh ini ada yang menarik nih. Dari Kak Dadik Utomo. Kapan saat yang tepat untuk nyicil Bitcoin ke Ayu? Sekarang. Sekarang. Kalau ditanya kapan, baru ya sekarang. Kalau ditanya apa kalau misalnya kita bilang oh nanti aja ya bakal nanti lagi nggak akan terrealisasikan baik gitu jadi lebih baik sekarang mumpung belum masuk nih ke 2024 gitu ya masih sama dengan tadi slogannya pilih Bitcoin di 2024 dan jujur aja CMO Toko Crypto juga terus banyak kok gitu apa namanya influencer-influencer atau financial educator apa namanya yang terkenal juga yang mereka juga apa namanya sebetulnya ada instrumen investasi di kripto itu mereka banyak yang mulai nyicil Bitcoin juga sih gitu jadi yang menarik adalah si Emma Toko Crypto itu dia sering banget sharing gitu ya di sosial media kayak dia tuh tiap bulan selalu nyicil Bitcoin masa dia 5 bulan itu returnnya lumayan loh dia kalau nggak salah udah dapet apa namanya profit kayak sekitar 5 jutaan gitu ya apa lebih gitu nah itu sih gitu jadi kalau misalnya kapan yang tepat untuk nyicil Bitcoin ya dari sekarang gitu itu. Terus kalau misalnya ditanya pas harga berapa, jangan tanya aku ya, nanti tanya aja trader ya. Terus, oh, ini udah 3 ya. Apa lagi nih? Sorry. Kemute ternyata. Ini ada pertanyaan dari Kak Nui. Untuk modalnya yang tidak banyak, prefer invest ke Bitcoin atau altcoin sama aja? Kayak tadi aku bilang sih, minimal di toko kripto beli itu cuma 20.000. Jadi kalian bisa pilih aset kripto manapun yang kalian mau sih sebetulnya gitu. Cuma mungkin karena slogannya lagi pilih Bitcoin 2024, mungkin bisa coba gitu ya beli Bitcoin atau nanti setelah beli Bitcoin bisa coba beli apa namanya aset-aset yang lain juga karena kan ada banyak ya begitu banyak pilihannya asalkan kalian melakukan research aja sih do your own research. Terus Oh, oh. Bentar ya. Eh, Oke, dari Pak Eko Wahyanto ya. Kak Ayu dulu gimana awal mula join dan tertarik ke dunia kripto? Saya baru mau terjun ke kripto. Persiapan apa aja yang diperlukan? Oke, Pak apa Kak Eko ya. Jadi dulu awal mula join ke industri ini sebenarnya karena eh, kedorong aja sih ya waktu itu terpaksa aja sih sebetulnya karena memang lagi nyari-nyari um, freelancer gitu terus kalau nggak salah toko itu juga lagi buka
terus akhirnya langsung dijorokin aja gitu untuk belajar lebih dalam terkait blockchain, terkait kripto. Makanya tadi seperti aku bilang juga kan, dulu tuh susah banget gitu untuk belajar tuh kayak karena waktu dulu tuh nggak banyak sebenarnya apa namanya event-event edukasi seperti ini gitu ya. Jadi harus belajar sendiri gitu kan, terus harus cari-cari sendiri kalau waktu itu. Jadi awal mula terjunnya karena kedorong secara tidak langsung dan secara tidak sengaja sih waktu itu. Gitu. Persiapan apa aja uh, kayak tadi sih paling ya mungkin dipersiapkan untuk apa namanya research aja ya terkait kalau misalnya untuk baru mau terjun tadi bisa coba cek ke news.tokocrypto.com bisa dicek-cek di situ gimana cara apa namanya gimana caranya masuk ke dunia kripto ini di awal-awal sebagai pemula terus nanti abis itu kalian juga bisa level up lagi apa namanya ilmu yang sesi menengah dan sampai ahli gitu di situ sih. Jadi mungkin lebih banyak research dan explore sih sebetulnya karena di industri kripto ini selalu cepat ya update-nya gitu. Jadi harus sering-sering update juga dengan apa tuh namanya ilmu dan pengetahuan yang baru. Terus hmm, uh, uh, bentar ya, coba cek dulu ya. Ini udah berapa ya? Oh, udah 5 ya. Hmm, Halo Kak Ayu. ya. Mungkin sambil diselingi juga sama teman-teman yang raise hand di sini kali ya. Nanti bila Oh, yang raise oke. hand sudah selesai, bisa dilanjut lagi sama yang di split chat tadi. Pertanyaan yang di kolom chat. Oh, oh oke. Gimana nih, Mas? Oh, yang di kolom chat Ya, ya? ada yang raise hand di sini biar kita kasih kesempatan yang raise Oh, hand oke. nih Sorry, nggak untuk bertanya kelihatan. dan berinteraksi sama Kak Ayu gitu. Oke, Halo oke, oke. Kayu, Sorry ya, nggak kelihatan. Hai, Joseph. Oke, Halo. aku mau nanya Kayu. Kan oke, dari kebetulan Joseph kan di terlebih sini dahulu. kan perkenalkan Kak, aku Joseph Kak dari umum lah. Iya. Kan di sini kan kebetulan kan banyak mahasiswa Kak. Jadi kan ke depan kan Mhm, kita kan juga pengen cari lapangan pekerjaan Kak. Jadi kalau di dalam mhm. lapangan kerjaan yang berhubungan dengan blockchain, teknologi dan Web3, kira-kira skill apa sih Kak yang dibutuhkan gitu Kak? Yang kira-kira bisa supaya kita mempersiapkan lah Kak nanti kalau kita sudah di jenjang pekerjaan, kita bisa lebih mudah mencari pekerjaan gitu Kak. Makasih Kak. Oke, makasih ya, Joseph ya. Oke, kalau jujur kalau aku di awal aku nggak punya skill apa-apa sih waktu kesini karena dijorokin ya waktu itu. Tapi menurutku setelah 5 tahun berkarir di industri kripto, satu sih sebenarnya skill yang paling penting itu harus cepat tangkap, sorry ya, maksudnya cepat cepat nangkep gitu ya, sama harus cepat pace kerjanya. Karena jujur aja kalau di Web3 ini semuanya tuh cepet banget, bukan cuman apa namanya, bukan cuman perubahan apa namanya tuh kayak ya maksudnya kayak industrinya yang cepat, tapi kitanya juga harus ikut apa namanya ritme itu sih. Jadi harus cepat tangkep, terus harus pekerjaannya juga harus ini ya harus gesit itu sih kalau yang aku pelajarin selama 5 tahun aku kerja di industri ini ya itu yang paling penting. Terus skill apa lagi? Sebenarnya banyak ya kalau di Web3 itu setahu yang dicari gitu kan, tapi yang menurutku paling paling apa ya paling banyak dicari itu biasanya orang data gitu. Orang data, terus orang tech itu juga paling banyak dicari. Kenapa? Karena mungkin kalau orang tech itu kan kalau aku lihat banyak ya apa namanya pekerjaannya gitu ya, ada yang development apa namanya aplikasi dan sebagainya gitu. Nah itu tuh selama aku 5 tahun bekerja di toko kripto gitu ya di industri ini dan ngelihat rekan-rekan kerja yang lain gitu ya, maksudnya project-project lain itu tuh rata-rata memang yang paling sering dicari itu orang tech sih. Jadi kalau yang punya skill di nah cuman balik lagi kalau misalnya yang di luar itu ya mungkin kayak aku pun juga punya skill di situ ya gitu. Aku lebih ke marketing dan sebagainya gitu. Nah, itu juga masih aman kok gitu di Web3 masih banyak yang cari juga gitu ya orang marketing di Web3. Yang penting itu sih tadi kerjanya harus cepat sama cepat tanggap.
Itu sih yang paling penting ya, karena harus sukses banget sih kalau kerja di Web3 gitu ya. Itu sih kurang lebih Joseph. Iya, iya, iya. Makasih Kak ya. Berarti ya semua orang ya Ya, punya kesempatan yang sama gitu Kak ya. Kalau kita mau yes, mengambil jenjang karir di Web3 Kak. betul, betul. Iya, iya. Asal kayak tadi aku bilang itu sih, apa namanya, bisa cepat tangkap dan bisa sukses ya kerjanya. Tapi semua punya peluang yang sama kok. Karena tadi kayak aku bilang ya, si peluang untuk berkarir itu masih besar banget gitu. Nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga ada. Bahkan banyak kok teman-teman aku yang berkarir di industri Web3, kerjanya di Indonesia, tapi perusahaannya sebenarnya company-nya di luar itu banyak banget gitu. Dan masih banyak yang cari gitu. Jadi kalau dibilang, aduh perlu apa namanya, lapangan pekerjaannya udah sempit gimana, ya cari yang di luar yuk, bisa gitu. Cari apa namanya yang di luar negeri gitu kan, yang di industri Web3 itu banyak banget kok yang masih cari sebenarnya kalau aku lihat-lihat ya gitu. Iya, cukup menjawab. Makasih ya Kak ya. Hmm. Thank you Kak. Ya, makasih ya Joseph ya. Oke. Hmm, Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Kak Rizky Novialani ini. Dari tadi udah raise hand terus nih Kak. oh, oke, oke. Iya, aduh nggak kelihatan lagi yang raise. Maaf ya, tadi selalu ngeliatin yang nanya di sini di list ya. Oke. Halo Kak, suara saya jelas nggak? Jelas, jelas. Mau tanya dong soal berkarir di dunia kripto. Kan Kakak jadi TKO Angels ya. Nah, itu tuh benefitnya apa Hmm. aja sih Kak? Dan apa kayak ada jadwal meet atau Zoom bulanan gitu Kak? Dan suka dukanya juga Kak, apa aja? Terima kasih. Oh, oke. Sampai ditanya suka duka ya. Oke. Eh, aku community lead, tapi aku pegang program Toko Crypto Angels. Jadi Toko Crypto Angels tuh kalau bisa dibilang itu program afiliasinya Toko Crypto ya. Em, Sebenarnya kalau program afiliasi, sorry, tadi lupa apa pertanyaan pertama ya sebelum suka dan duka. Maaf, maaf lupa. Rizky tadi apa ya sebelum pertanyaan suka dan Benefit, duka? benefitnya Kak. Oh ya, benefitnya ya. Ya, kalau untuk benefitnya, itu tadi yang pertama udah ada sempat disebutkan ya, komisi, apa tuh namanya, komisi dari kode referral, itu up to 40%. Jadi sebenarnya kalau user biasa itu cuma dapatnya maksimal 20%. Kalau teman-teman udah punya akun toko kripto, itu misalnya bikin link, apa namanya, bikin link referral, itu maksimal kan cuma 20%. Jadi antara kalian bagi dengan referral kalian misalnya di 10-10, 15-5, atau kalian dapat 20 sendiri dan referralnya nggak dapat sama sekali, apa namanya, itu doang kan gitu. Tapi kalau misalnya jadi angels itu nanti bisa di set maksimal 40%, jadi misalnya mau 20-20, 30-10, 40-0, itu juga bisa gitu. Jadi komisinya tuh jauh lebih tinggi, dan komisi ini sebenarnya didapatnya dari trading fee ya gitu. Jadi kalau misalnya dapatnya misalnya 20-20, jadi kalian bisa jadiin gimmick sih sebenarnya, kayak untuk anda, apa namanya, orang lain yang pakai kode referral kalian itu bisa dapat cashback seumur hidup 20%, gitu, kayak gitu-gitu sih. Jadi komisi referral itu pertama, terus kedua bonus bulanan. Itu bonus bulanan eh ada targetnya memang, tapi enaknya program Toko Crypto ini nothing tulus sih. Jadi apa namanya, kalau menang syukur, kalau enggak ya ya udah gitu. Nggak ada apa namanya tuh punishment, nggak ada denda, nggak ada apa-apa. Jadi ya sekarang ini sih sebenarnya. Jadi ini kayak semacam additional benefit aja untuk user yang bergabung di Toko Crypto Angels. Terus selain itu juga biasanya kita tuh ada merchandise resmi juga, tapi memang itu nggak yang selalu dapat ya. Biasanya kita ada apa namanya, ada performance review juga untuk orang-orang yang dapat. Terus banyak sih sebenarnya, kayak sering juga ada misalnya konten competition dan sebagainya. Jadi banyak peluang cuan juga sih gitu di programnya gitu. Nggak yang melulu tentang trading volume, nggak yang melulu tentang akun-akun toko kripto gitu ya. Tapi kalau kalian yang misalnya konten kreator kayak gitu juga nggak difasilitasi sih di kita itu. Terus tadi sempat nanya ya, ada apa namanya, Zoom atau meeting tiap bulan atau enggak. Sebenarnya kita nggak tiap bulan sih sekarang. Jadi tergantung occasion aja. Kayak kemarin
sempat ada online gathering sama CEO toko kripto. Di situ juga sebenarnya sempat ada beberapa yang di spill, yang belum di spill ke user lain, itu di spill duluan ke toko crypto angels. Jadi memang enaknya toko crypto angels itu biasa dapetin informasi lebih cepat dibandingkan dengan user pada umumnya. Gitu. Suka dan duka lumayan ya kayaknya ngontrol, bukan ngontrol sih, kayak handling orang itu menantang banget ya, karena kan banyak ya gitu, di kita sekarang kalau gitu Angels itu ada lebih dari 150, kayaknya hampir 180. Nah itu aku yang handle gitu, maksudnya lumayan juga sih, karena nggak kadang nggak semuanya kelihatan gitu kan, ada beberapa yang memang aktif, tapi ada beberapa yang memang cuman silent reader doang, tapi dia ada aksinya gitu. Cuman dia lebih kayak silent reader dan sebagainya. Dan memang challenge-nya itu aku harus lebih ini sih, masih lebih memperhatikan program-program apa aja yang cocok untuk setiap orang yang ada di Angels. Terus kira-kira segmentasinya gimana? Apakah yang ini dia orangnya suka bikin konten ya, berarti aku harus kasih apa namanya program yang untuk orang yang suka bikin konten. Orang ini suka bikin artikel, berarti aku juga harus bikin program gitu. Jadi biar adil semuanya ngerasa ada program yang bisa mereka jalanin sih gitu di grup itu. Sukanya banyak, dapat banyak teman baru ya gitu. Jadi dapat banyak relasi juga. Karena kalau nanya-nanya sesuatu juga bisa nanya ke mereka. Terus ya gitulah, kurang lebih asik kok gitu. Di Talk Crypto Angels ini asik kok, dan dulu juga sebenarnya sempat ada offline event juga gitu kan, sempat ketemuan juga bareng-bareng di Jakarta, walaupun nggak semua karena memang Toko Crypto Angels ini tersebar sih sebenarnya di mana-mana ya gitu, ada di Sumatera, Kalimantan dan sebagainya gitu. Jadi asik sih, banyak ketemu sama orang baru. Aja mungkin, makasih. Siapa ya tadi itu, Rizky ya, Rizky. Ya, Rizky Thank you, Kak. Novialani ya. Ya, thank you ya. Ada lagi kah? Oke, karena di sini masih ada waktu nih Kak, masih ada yang raise hand juga dari Daniel Kurniawan. Bisa langsung on mic. Apa? Halo Kak, saya Daniel Karuniawan. Saya mau bertanya, Oh, hai. menurut pandangan Kakak, apakah teknologi AI dan teknologi blockchain akan saling bersinergi bersama-sama? Atau ada kaitannya ini antara teknologi AI dan teknologi blockchain? Pandangannya Kakak. Oke, terima kasih. Menurut aku ada sih, karena artificial intelligence itu salah satu project crypto juga ya. Tadi aku sempat mention juga, which kalau project crypto itu berkaitan eratnya dengan teknologi blockchain juga sih. Jadi simpelnya ada sih, ada banget gitu. Apalagi sekarang juga banyak loh apa namanya perusahaan-perusahaan baru ya yang bergeraknya itu lebih ke jasa apa namanya artificial intelligence, itu banyak loh, dan mereka juga masih di industri yang sama sih gitu, di Web3 ya, which pakai blockchain juga. Jadi yes, inilah gitu, bersinergi gitu. Jadi sering bersinergi gitu Kak ya, dua teknologi Yes. ini. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih, Satu Kak. penanya terakhir untuk yang raise hand, yaitu dari Kak Amar Ma'ruf Ainul Yakin. Bisa langsung disampaikan pertanyaannya kepada Kak Ayu. Ya, gimana Daniel? Maaf tadi kayaknya keputus deh suara. Baik, terima kasih. Apa terdengar suara saya? Oh, oke, Dengar. udah. Oke, ganti ya. Oke. Hai, Amar. Hai. Kak, saya mau tanya, seberapa Oke. penting blockchain dalam dunia kripto dan bisakah blockchain itu digunakan di luar mata uang kripto? Oke, Amar, makasih ya. Penting banget karena eh, ya itu, aset kripto itu bisa muncul karena adanya teknologi blockchain sih gitu ya, yang which dia terdesentralisasi, dan justru em, uniknya di situ sih kalau kata aku, aset kripto justru ya, karena pakai teknologi blockchain dia terdesentralisasi, terus dia juga transparan, supply-nya tahu gitu kan kita. Jadi apa namanya,
eh iya sama-sama ya Daniel. Jadi ya itu tadi ya. Terus tadi apa pertanyaan kedua ya? Sorry, aduh aku selalu terdistraksi nih sama chat-chat yang lain, maaf. Eh, Tadi pertanyaan bisakah keduanya apa? bisakah blockchain itu digunakan di luar mata uang kripto? Oh, oke. Yes. Oke, thank you ya. Bisa banget. Blockchain itu nggak cuma dikaitkan dengan aset kripto ya, kayak tadi sempat dijelaskan di materinya juga ya, ada AI, ada apa kita di GameFi gitu kan. Terus juga kayak tadi sempat ku bilang juga sih, sebenarnya bisa kalau kayak di Indonesia gitu, blockchain bisa di apa namanya implementasikan di apa Indonesia selain untuk aset kripto kayak tadi bisa untuk misalnya kayak kepemilikan tanah gitu kan itu banyak banget di sebenarnya tanah terus misalnya perikanan gitu kan kita kayak asik nih kalau misalnya kita bisa tahu ya ikan yang kita tangkap itu tuh dari mana sih gitu sebetulnya asalnya. Sorry yang kita konsumsi itu sebenarnya ditangkapnya dari mana sih itu kan asik ya kita bisa tahu terus kalau nggak salah ada juga kok apa ya kalau nggak salah perusahaan kopi atau apa gitu ya itu pakai teknologi blockchain juga gitu dia. Jadi kita tuh tahu bisa nge-track gitu itu tuh kopinya dari mana, itu ada kayak website-nya ya kalau nggak salah dari mana, terus siapa petaninya kayak gitu-gitu itu ke-track juga sih. Jadi menariknya di situ ya teknologi blockchain luas banget nggak cuma sekedar aset kripto doang, tapi kayak tadi aku bilang bisa diimplementasikan sorry ya di berbagai sektor. Yang menarik itu sih yang aku baru ingat juga itu sempat kayaknya ya itu bisnis kopi, biji kopi pakai teknologi blockchain, kita tahu itu kopinya apa, dari mana, siapa yang apa namanya panennya, gambar yang petani yang panennya juga ada gitu kan, jadi kita bisa trace si kopinya ini dari mana sih, gitu. Jadi sangat bisa karena masih luas banget apa namanya utility dari si blockchain ini. Gitu, Amar. Baik, Kak, terima kasih. Sama-sama. Ya berapa nih? Oke, 9 Kak. ya? Satu pertanyaan terakhir, Kak, dari Oke, yang Raisen, boleh. yaitu Kak Alfandra Vivabio. Bisa langsung on mic dan bertanya kepada Kak Ayu. Assalamualaikum Kak Ayu. Ayu, dalam jangka panjang, Halo, dalam gimana? Maaf, suaranya kecil. dalam jangka panjang, apakah kripto dapat menggantikan mata uang flat tradisional sebagai bentuk utama pembayaran, Kak? Oh, oke. Oke, terima kasih ya, Alvan. Di Indonesia, aku bisa jawab no sih. Karena kalau di Indonesia itu beda ya regulasinya sama di luar negeri. Mungkin di luar negeri banyak ya yang menjadikan si aset kripto ini sebagai alat pembayaran. Ada yang beli mobil pakai Bitcoin, ada yang beli properti juga pakai aset kripto. Banyak sih sebenarnya di luar negeri. Bahkan si ATM-nya juga ada ya, ATM Bitcoin gitu kan. Dulu sempat viral kok kalau nggak salah, sempat dijadiin meme juga. Tapi kalau di Indonesia enggak gitu, karena regulasinya berbeda. Satu-satunya mata uang yang diakui oleh negara itu cuman rupiah aja. Jadi kalau untuk dari aset kripto sendiri itu uh, lebih ke komoditas atau ya pilihan kita untuk berinvestasi sih. Tapi tetap nanti untuk alat pembayaran gitu kan fiat ya untuk alat pembayaran ya harus ditukar lagi ke rupiah gitu nggak bisa kita bayar langsung direct pakai aset kripto. Itu sih kalau di Indonesia aku bisa bilang enggak sih gitu untuk saat ini dan masih jelas ya gitu regulasinya memang nggak boleh gitu. Oh iya, Kak. Baik, Kak. Terima kasih. Terima kasih Alvan. Oke, terima kasih kepada 10 penanya dari teman-teman peserta. Tadi pertanyaannya sangat beragam sekali ya, kayak mulai dari tentang kripto di Indonesia, terus dari teman-teman penanya juga tentang eh, gimana sih awal mula belajar kripto gitu. Jadi setiap orang itu punya kesempatan untuk belajar kripto ya kak ya. Nggak mana siapapun bisa bisa belajar gitu. Apalagi dari banyak penanya ini dibuktikan kalau anak muda itu sudah mulai pada aware nih sama kripto seperti itu.
Nah, untuk 10 penanya tadi, selamat kepada 10 peserta dengan pertanyaan terbaik. Dan 10 penanya tadi akan mendapatkan door prize dari kami, yaitu dengan peserta, bisa teman-teman panitia bantu untuk share screen untuk list para peserta yang bertanya dengan 10 pertanyaan terbaik. Nah, oke, terima kasih dan selamat kepada Kak Bahtiar Dondo, kepada Denis, kepada Dadi Kutomo, kepada Kak Nui, kepada Kak Eko Wahyanto, kepada Joseph Sinaga, kepada Rizky Novialani, kepada Daniel Karuniawan, dan kepada Kak Amar Ma'ruf Ainul Yakin, juga kepada Kak Alvan Raffi Fabio. Untuk 10 peserta ini akan mendapatkan token kripto yang perlu teman-teman klaim dan bisa hubungi setelah ini kepada panitia dari acara. Setelah acara selesai, bisa langsung teman-teman hubungi kepada kami gitu. Oke, baik. Oke, tidak terasa teman-teman, acara demi acara dari jam 7 kita mulai dan sampailah kita hampir di penghujung acara. Untuk itu, memasuki sesi selanjutnya adalah penyerahan sertifikat sebagai bentuk apresiasi kepada narasumber yang sudah memberikan materi malam hari ini. Dan saya harap untuk teman-teman peserta bisa on cam untuk mengikuti sesi dokumentasi atau foto bersama yang nanti akan dibantu juga untuk mendokumentasikan dari tim panitia untuk mendokumentasikan sertifikat serta foto bersamanya yang dipandu oleh Kak Deas. Oke, langsung aku dokum aja ya. Mungkin untuk dokumentasi sertifikat dulu ya, habis itu foto bersama. Ya, oke. 1, 2, 3. Dah. Selanjutnya yang foto bersama. Bisa dipandu, Des, untuk yang foto bersamanya. Oke, bentar ya. Ini ada 4 slide. Mungkin dari slide pertama dulu. Langsung aku mulai ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide 2. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide 3. 1, 2, 3. Oke, lanjut yang terakhir. 1, 2, 3. Udah. Oke, terima kasih Des atas dokumentasinya tadi sudah dipandu. Dan terima kasih juga kepada Kak Ayu sudah memberikan materi tadi dengan sangat insightful mengenai kripto. Dan kepada teman-teman, jangan dulu meninggalkan sesi webinar kita di malam hari ini karena akan ada info menarik untuk teman-teman dari High College di akhir sesi. Oke, sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, aku mau mengingatkan pada teman-teman untuk mengisi feedback dari acara webinar ini. Nah, untuk feedbacknya bisa teman-teman langsung scan di sini atau bisa klik link yang sudah panitia cantumkan di kolom komentar. Untuk mengisi feedback bisa, oke nanti share di grup. Oke, untuk feedbacknya juga pada teman-teman panitia bisa share di grup juga dan bisa diisi selama 5 menit dari sekarang. Sambil menunggu teman-teman untuk mengisi feedback, di sini saya mau memberikan informasi terkait pelatihan training iCloud. Dan kabar baik ini bahwa saat ini High College bekerja sama dengan Alibaba Cloud
yang menyediakan pelatihan sertifikasi cloud computing gratis yang perlu teman-teman ketahui adalah yang pertama, di sini kami mempelajari dasar cloud computing dikarenakan terdapat ujian di akhir form pendaftaran yang akan menentukan kamu qualified atau tidak. Teman-teman juga akan mengisi form pendaftaran secara teliti, kemudian membuat akun Alibaba Cloud dan mengisi account ID pada form untuk langkah-langkahnya yang dapat dilihat di form pendaftaran. Terus untuk selanjutnya memenuhi persyaratan dalam memfollow Instagram HiCall dan AliCloud, kemudian men-share poster di Instagram Story dan post Twibbon di Instagram. Yang terakhir itu mengerjakan 10 soal cloud computing dengan teliti, dan yang terakhir menunggu email berisi informasi lanjutan dari HiCloud. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan training iCloud pada session di sini, teman-teman bisa ikutin langkah-langkahnya. Nanti juga akan teman-teman panitia share untuk langkah-langkah berikut untuk ikut pelatihan dan sertifikasi cloud computing Alibaba Cloud ini. Yang tentunya akan banyak banget benefit yang teman-teman dapatkan seputar cloud computing Alibaba Cloud bersama dengan High College, seperti itu. Dan ini mudah banget, kita nggak perlu bayar mahal, dan teman-teman juga nanti akan mendapatkan pelatihan dan sertifikasi dengan tingkat internasional secara gratis. Dan untuk yang tertarik bisa langsung scan barcode-nya di sini atau klik link yang sudah di-share oleh panitia di chat Zoom. Atau nanti teman-teman panitia bisa share juga ke grup masing-masing dari webinar, atau teman-teman dari peserta bisa cek di Instagram High College untuk informasi lebih lanjutnya. Dan saya juga mau menginformasikan untuk teman-teman jangan dulu leave dari grup webinar, karena nanti akan ada sertifikasi informasi mengenai sertifikasi surat dari teman-teman panitia yang akan informasikan di grup tersebut. Jadi diharapkan untuk tetap stay di grup, karena untuk sertifikatnya menyusul, seperti itu. Oke, dan tidak terasa nih teman-teman, acara demi acara sudah kita lewati bersama. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Mengingatkan kembali kepada teman-teman, jangan lupa untuk isi presensinya yang tadi sudah di-share terlebih dahulu sebelum nanti ditutup gitu. Oke. Untuk itu, mari kita tutup acara malam hari ini. Terima kasih sudah mengikuti acara dari awal sesi sampai saat ini, dan terima kasih juga kepada Kak Ayu yang sudah menyempatkan waktunya, tenaganya untuk memberikan materi webinar online dengan tema mengeksplorasi ekosistem Web3, blockchain, cryptocurrency, dan peluang karir. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih ya semua. Selamat Terima kasih malam. banyak.